jam berapa ini nak? Jam 7 lebih 10 menit. Kamu tahu aturannya sekolah kita sampai sekolah jam berapa? Jam 7. Jam 7 ya? Nah, ini malah rambutnya gondrong ya. Kalau saya cek ini nggak bawa sabuk juga. Ini juga nggak bawa kaos kaki. Ya coba ini lihat nih saya nih. Kaos kaki bawa tapi tenggelam. Ini nggak bawa. Wah, ini sudah mulai luntur ini budaya tertib sekolah ini ya. Oke, saya akan tanya nih Bapak ini ya. Kira-kira di tata tertib sudah tercantum belum atau sudah paham belum kalian terkait dengan kedatangan sekolah? Kaos kaki juga sudah tahu ya. Kalau sepatunya nggak apa-apa, ini hari Kamis ya. Jadi pakai putih. Rambutnya pakai sabuk, sudah tahu ya itu ya. Harus sudah tahu ini ya. Berarti kalian tidak sesuai tata tertib yang ada di sekolah ya. Sekarang ini saya mau tanya ini, kira-kira apa yang bisa kamu rubah ketika kamu sudah melakukan seperti itu? Coba, menurut kamu gimana nanti? Mbak Din, caranya gimana kira-kira? Bangunnya lebih Pagi, persiapannya lebih dipersiapin. sama semuanya ini. Ya. Terus ini kamu nggak pakai sabuk, kurang rapi ini. Saya lupa depannya saya akan menggunakan penampilan atau cara berpakaian yang benar di sini kamu yaitu memakai sabuk dan juga rambutnya rapi dan selalu memperhatikan kerapian rambut. Benar apa yang kamu katakan. Oke, baik. Bapak tidak akan menjudgment kamu untuk diberikan hukuman dan sebagainya. Saya hanya mendengarkan kata-kata kamu itu, bahwa kamu akan sanggup untuk berubah menyesuaikan dengan tatib yang ada. Jika nanti akan diulangi lagi, maka saya akan kembali menanyakan bagaimana pertanggungjawaban. Ya, bisa berubah ya ini ya. Janji ya. Oke, baik. Kita berharap mari kita ingatkan semuanya terkait dengan kedisiplinan tata tertib yang ada di sekolah kita. Bisa berubah ya. Baik, sekarang kalian bisa kembali ke kelas, minta izin pada guru tiket bahwa kalian terlambat dan bisa diizinkan untuk masuk kelas. Ingat, lain kali jangan ulangi kembali, ya. Baik. Ya, sementara kan kita kan sudah punya bahan-bahan dan alatnya. Mulai zaman dulu dapat bantuan, mungkin kalau mereka dua kan nggak hanya dapat tosa saja kan, bangunan ya, tosa kan sama kan dengan kita. Maksudnya kalau misalnya untuk tahun depan kita manfaatkan lagi Pak, kita manfaatkan lagi, dan nanti untuk saya punya ide gini untuk tenaga yang mengelola seperti Mas Hel, itu nanti anggarannya saya masukkan di rumah anggaran taktis yang dari PAK Pak. Itu kan ada tiap tahun kita kan ada sisa banyak buku atau kertas-kertas yang nggak terpakai, itu lumayan kalau dijual. Masanya kalau untuk bulanan untuk ganti gimana? Dan nanti untuk teknisnya biar diatur. Soalnya besok saya itu juga ngerangkep tim juri untuk pembebasan sampah kabupaten. Masuk kita akan nggak ikut kan dia, kan mungkin lah. Nah dianya lumayan besar Pak, kan dianggarkan itu seperti lombanya Jinpet Tahu untuk desa itu loh Pak, yang kampung juara itu loh Pak. Kampung juara kan kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Salam sehat untuk anak-anakku semuanya. Kalian sudah menunjukkan kredibilitas siswa yang betul-betul dibanggakan oleh semua pihak, terutama kedua orang tua kalian. Sekarang yang harus kamu tunjukkan adalah apa yang bisa kamu sumbangkan untuk bangsa dan negara ini, ya. Kecuali adalah prestasi. Jadi prestasi itu tidak harus juara, ya toh? Tetapi kamu bisa
melaksanakan belajar dengan tertib, menjalankan ibadah dengan tertib, dan bisa berinteraksi dengan orang yang paling terdekat, misalkan terutama dengan keluarga, orang tua, kakak, adik, dan di sini ada teman-teman kalian, ada bapak ibu guru, ya. Tentunya ini menjadi sebuah kontribusi kebaikan semua. Jalankan hidup ini penuh dengan senyuman, tanpa ada beban. Apapun yang terjadi, apapun yang dimiliki oleh kita itu adalah sebuah anugerah. Kita tidak boleh menolak. Ketika sakit kita harus terima, karena itu juga anugerah. Ketika orang sehat, maka alangkah nikmatnya. Dan bayangkan kalau ketika sakit dulu kayak apa. Makanya untuk itu kata kuncinya kita harus selalu bersyukur, ya. Bersyukur. Nah, baik anak-anak, hari ini nanti kita akan membuat sebuah kesepakatan. Namun sebelumnya, mari kita senantiasa untuk mengucapkan selalu syukur, ya, bahwa saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan sehingga dapat bertemu dengan teman-teman kalian, kemudian bisa menghirup udara ini. Tak lain adalah semuanya adalah bentuk anugerah yang diberikan pada kita, ya. Pada anak-anak, ya, coba kalian bayangkan sejenak saja. Saat ini mungkin saudara kalian, ya, bahkan mohon maaf mungkin saudara terdekat yang disayangi, ya. Ada teman-teman kalian seusia kalian, ya, di sini mungkin yang kebetulan berbaring sakit, ya. Nah, saat ini kita itu segar dan bugar, bahkan penuh dengan keindahan dalam suasana, ya. Maka sekali lagi kepada anak-anakku, kita harus selalu senantiasa di dalam mensikapi untuk mensyukur sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Sang Kaulo, ya. Pada anak-anak, minggu kemarin Pak Lin memang sudah memberikan suatu acara konsep, ya. Nanti ketika saya bertemu dengan siswa saya akan saya rancang bentuk sebuah kesepakatan yang dimana kita itu di dalam pembelajaran itu ingin dalam suasana yang enjoy, tidak ada batasan. Saya yakin ada yang merasa salah, artinya merasa salah itu, Pak saya terlambat sedikit, Pak saya tidak bawa seragam olahraga, Pak. Nah, saat ini sebelum ke arah sana kita harus semuanya mensepakati, ya. Dari hal kesepakatan itu nanti tentunya akan berbuah sebuah perjalanan pembelajaran yang menyenangkan. Bagi anak-anak semuanya, ya, di sekolah kita itu saat ini menjadi ikon Kabupaten Demak, sekolah yang dinamakan sekolah favorit, tetapi kata-kata favorit itu tidak ada. Tetapi di sini bagaimana kita harus melestarikan budaya bahwa sekolah kita itu dipandang sekolah yang memiliki legitimasi, sekolah yang bisa diharapkan secara akademik oke, secara karakter juga tidak kalah di jajaran para siswa semua di Kabupaten Demak. Ya, tentunya hal ini kita harus pertahankan, ya, pertahankan. Jadi kita itu harus sebagai siswa yang lebih mensikapi tentang apa sih yang diharapkan oleh semua pihak, terutama orang tua, guru, dan juga para stakeholder yang dimana idealnya anak sekolah itu kepinginnya, ya, kami sebagai orang tua, ya, anak baik. Ketika ada beberapa problem, masalah, dan pengaruh negatif itu tetap itu artinya tidak mereka sana, ya. Kemudian dari sisi lain juga kalian nanti akan tetap menunjukkan kredibilitas siswa yang bisa memberikan pencerahan di mana saja, ya. Yang namanya ilmu belajar sepanjang hayat, ya. Kamu di sekolah nanti bisa berinteraksi dengan siswa dengan mengerjakan tugas oleh bapak ibu guru. Ketika kamu lulus, ketika kamu berada di komunitas yang lain, di warga, masyarakat, dan juga di
tempat kamu bekerja, bahkan sebelumnya tempat kamu kuliah, itu akan tetap selalu bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan baik dan menunjukkan kredibilitas bahwa kalian itu salah satu dari beberapa siswa yang memang pada jajarannya itu siswa yang dapat diandalkan, siswa yang dapat untuk bisa diajak diskusi, bisa diajak untuk maju dalam memikirkan satu keadaan bangsa ini tetap selalu merdeka dan memiliki martabat di mata dunia. Nah, ya, baik. Pak Win itu pengen sekali ya pada kalian semuanya itu ketika berangkat sekolah itu terkesan senang dulu, senang. Nah, saya punya program ini. Setelah senang, penyambutannya kan juga harus menarik ya kan? Mungkin Bapak Ibunya memberikan sebuah feedback, senyuman, ada salam yang diawali dari siapa? Dari anak itu semuanya ya. Ada senyum, program kita yaitu senyum, salam, sama. Tapi kalau yang disampaikan tidak ada, kurang begitu respon misalkan. Nah, di sini Pak Win dari program-program nanti akan kita temukan beberapa hal yang sekiranya bisa mewarnai budaya positif di SMA Negeri 1. Anak-anak ini ya, apa yang menjadi keinginan kalian ini saya ingin bertanya juga nanti ditanggapi bahwa dalam pembelajaran kita itu kan ada hal-hal yang kita itu seakan-akan berjalan dengan istilahnya lancar, kemudian bisa dirasakan bahwa sebuah pembelajaran itu membuat kita itu kangen atau ketagihan, sehingga proses-proses untuk pembelajaran itu sudah dikonsep dari awal. Nanti kalau saya datang sekolah akan belajar ini, akan bermain. Nah, ini tentunya untuk mendorong ataupun hal-hal yang sekiranya bisa memberikan support pada kita semuanya, ya, baik siswa maupun gurunya. Ya, Pak Win di sini mungkin cara berpikirnya itu lebih berorientasi kepada satu pihak. Siapa tahu di antara kalian itu nanti bisa memberikan warna atau ide, ya, untuk bisa memberikan kesepakatan ya atau keyakinan yang dimana pembelajaran kita nanti dan budaya di sekolah itu akan bisa berjalan dengan baik untuk bisa memajukan bahwa nanti ke depan di komunitas sekolah kita itu sekolah pada saat sekolah itu betul-betul dibanggakan dan diharapkan oleh para siswa semua. Bukan berarti terus sekolah malas, rasa-rasa lagi bahaya. Ya, makanya itu kami ajak anak-anakku semuanya untuk bisa memberikan ide atau pikiran apa yang harus dilakukan untuk kalian semuanya. Bisa yang saya maksud? Ya, baik, anak-anak ya. Terima kasih. Nanti Bapak punya selembaran kertas yang dimana ini supaya nanti ketika kita berangkat sekolah dan juga pembelajaran berjalan dengan baik, lancar, saya ingin kalian memiliki langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk bisa memberikan keyakinan kelas kita bahwa nanti konsep-konsep dari ide kalian itu kita bisa sepakati bersama. Setuju ya? Ya, baik. Saya minta bantuannya Mas untuk dibagi satu-satu. Mbak. Tolong diisikan kata-kata sesuai dengan cara berpikir kalian, apa yang bisa kamu sumbangkan untuk ide-idenya nanti agar nanti bisa memberikan pencerahan terhadap keyakinan kita.
belum absen kalian hari ini yang tidak hadir berapa? Iya, alhamdulillah ya. Baik, jadi kita berangkat semua hari ini dan bisa dijadikan catatan. Ya. Saya pastikan semuanya sudah punya ini ya. Nanti coba di sini saya buat kelompok atau grup ya. Nah, grup 1 ya. Atau grup baca. Ini. Nah. Ya, baik. Dari masing-masing grup ini nanti dari hasil tulisan yang kalian catat nanti bisa ditanggalkan. Ini saya ada grup 1 ya. Ini grup 2. Di sini nanti ditanggalkan nih. Nah, turun ke bawah, grup 3 ini ya. Terus grup 4. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya, kalau tidak ada, saya minta silakan untuk bisa dituliskan pendapat ide kalian yang sekiranya memberikan langkah-langkah yang baik untuk sekolah kita dan proses pembelajaran kita. Silakan buat dulu ya. Bisa di ujungnya dikasih nama kita. Samaran aja ya Pak. Ya? Samaran. Gak apa-apa. Pistar. SMIT. Lima menit selesai ya? Ya Pak. Ntar aja, soalnya ini aja semaunya kamu tidak harus benar dan itu punya ide sengaja kan saya nggak tahu lagi. Ada yang sudah selesai?
berprestasi itu diberikan dari bawah. Nah, yang punya alumni SMA 1, yang punya bosnya itu alumni SMA 1. Dan nanti kalian ada kompetisi dengan yang lain. Baik, sekiranya cukup ya. Pak Win akan mencoba memberikan satu tanggapan untuk dibacakan dan terus nanti ketika maksud apa yang dituliskan itu seperti apa bisa dijelaskan ke teman-teman. Ya, saya mulai dari grup 4. Grup 4 ini ya. Sekarang Mbak ini saya tunjuk ini. Nah, silakan maju dibacakan di hadapan teman-temannya dan Bapak di depan Pak Win. Ini silakan maju. Ya, kita dengarkan semua apa yang menjadi pendapat dari temanmu dengan siapa nih? Aula, Saula. Ya, silakan untuk dibacakan. Saya kira memberikan sumbangsi apa kaitannya dengan langkah dari kehadiran kaum ke kelas kita. Silakan, Mbak. Saya sebagai siswa sampai jika terus-terusan dikasih tugas yang seadanya. Ya, terus. Tapi saya juga memberi saran jika memberi tugas atau ujian praktek dikurangi karena kami juga siswa biasa yang punya rasa capek dan lelah karena waktu. Salah adalah robot. Kita Saya mengatakan dulu ditampilkan di sebagai monumen. Ya, baik, berikan aplaus untuk Saula. Bisa diteruskan ini ya dari kelompok 1 ini. Ini Mas ya sini. Silakan. Ya. Ya, pada awal masuk sekolah itu dan juga dan pemeriksaan SIM itu diadakan agar semua siswa bisa masuk sekolah, maksudnya masuk sekolah gitu Pak. Ya, supaya tidak bayar. Parkiran gratis. Diadakan. Ya, diadakan sama tugasnya sedikit kurangi. Itu Pak. Oke, berarti SIM tidak diadakan. Ya. Oke, tepuk tangan dulu, Mas Bagas. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita tamu sebagai bentuk kolaborasi dari peraturan sekolah ya. Dari kelompok 3. Ya. Sebutkan namanya dulu ya. Ya, baik. Perkenalkan, saya Alfa. Saya di sini akan membacakan sedikit masukan saya untuk semua guru ataupun siswa yang ada di sekolah ini. Jadi saya tuh berharap setiap satu pembelajaran ataupun satu pertemuan kepada guru itu ada batasan untuk mengasih tugasnya. Jadi semisal satu hari itu ada 5 pembelajaran. Nah, guru itu wajib memberikan 3 ataupun 2 tugas rumah untuk siswanya. Jadi tidak 5 pelajaran itu dikasih tugas semua seperti itu Pak. Karena kita merasa sangat keberatan apabila itu satu mata itu ada 1 tugas, bahkan bisa melebihi 1 mata itu bisa dibantu ataupun tidak tugas. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Yang dari kelompok 2 yang belum tahu lah yang bisa. Nah, apa ini? Nah.
sekolah ini jelek. Kenapa? Karena semua siswa setiap hari ini hanya mengerjakan tugas, tidak begitu paham materi, dan semoga tugasnya dikurangi, Pak. Soalnya misal sehari ada 5 mapel, terus 1 mapel itu kasih 3 tugas, hitung aja sehari itu kita bisa dapat sampai 10 sampai belasan tugas, 15 tugas kalau setiap mapelnya kasih 3. Misal 1 mapel itu ada tugas individu, terus belum tugas kelompok, belum ulangan, terus ujian praktek. Kami ini juga pengen belajar, Pak, pengen nyari buat besok UTBK. Jadi nggak hanya untuk kerja tugas saja waktunya. Kami siswa juga punya rasa lelah, punya rasa capek. Kami juga mengerjakan kegiatan-kegiatan di luar. Jadi kegiatan di sekolah ya cukup di sekolah aja. Maksudnya yang bisa diselesaikan di sekolah, nggak dibawa ke rumah ataupun di luar. Karena setelah sekolah tuh ada juga yang ikut bimbel. Jadi kayak sampai rumah udah bener-bener capek banget. Kami tuh siswa tuh bukan 20 kilo, Pak. Oke, ya. Terima kasih teman-teman. Kalau saya simpulkan dari 4 yang dicontohkan untuk memberikan masukan dan beberapa keyakinan, hampir rata-rata mensoroti kaitannya dengan tugas dari mata pelajaran itu ya. Iya. Jadi memang ini yang harus disikapi lebih dominan. Baik, tidak apa-apa. Kita tampung. Saya minta untuk pendapat dari teman-teman yang lain dipasang sesuai dengan grupnya. Silakan, siapa di sini dulu. Untuk sebagai Ya. Nanti saya akan ketik secara acak, kembali maju dan menjelaskan. Ya, baik, terima kasih sudah mengumbangkan beberapa ide masukan. Ya. Nanti Pak Win akan bacakan dan hasil secara acak. Ya, oke, terima kasih. Ini saya bacakan pertama, tidak ada namanya ini. Berangkat tepat waktu. Oke, sebagai bentuk keyakinan. Tidak melanggar peraturan sekolah. Membawa surat izin apabila tidak berangkat. Berpenampilan sesuai dengan tata tertib sekolah. Berarti dalam kesimpulan kelompok ini, bukan kelompok ini ya, yang saya ambil ini intinya mengikuti beberapa aturan yang ditentukan oleh peraturan di sekolah. Ya, hormati, ya bagus ini. Jadi cuma ditegaskan jam berapa nanti harus sebagai konsekuensinya. Membawa surat izin itu juga yang seperti apa kira-kira itu bisa dijabarkan nanti. Ya, aplaus untuk yang resmi. Kalau misalkan dijelaskan gimana? Nah ini ada namanya Jovi Akita. Yang Alika.
Iya. Oh iya. Kamu anak. Itu yang paling berat ya, Pak. Ya. Ya. Kamu Zen? Iya, Ya. Kak. Ya. Silakan. Saya Anika Rahma, pendapat saya dalam saat berangkat sekolah, saat di depan gerbang sekolah itu guru harus senyum, tidak boleh cemberut, harus menggunakan kata selamat pagi atau semangat belajar. Terus para murid harus patuh dalam peraturan sekolah, misalnya memakai atribut lengkap dan memakai yang ditentukan oleh sekolah. Dan waktu masuknya itu kan sudah ditentukan, lambat dan lain sebagainya. Terus yaitu kesalahan harus diingatkan, tidak boleh harus dihukum karena siswa kan mempunyai kesalahan masing-masing, jadi harus diingatkan pelan-pelan dan jangan harus dihukum. Ya, terima kasih Mbak Yan. Tepuk tangan dulu Mbak Yan. Oke, bagus ya. Ini memang konsekuensinya ketika berangkat sekolah diharapkan suasana kita gembira dulu ya Mbak Yan. Ada feedback untuk senyum, salam sapa dan sopan santun. Dan ketika ada sesuatu yang harus dilanggar, artinya ketika anak itu datang diidentifikasi dulu apa yang menjadi kesalahan itu. Mohon maaf mungkin kalau masalah hukuman saat ini kayaknya tidaklah. Kita pengennya belajar untuk berpikir untuk merubah budaya agar kita itu kalau memang salah tidak usah disuruh saya tetap harus selalu berubah. Kalau memang ya saya siap untuk bisa menentukan kesalahan itu sendiri. Begitu ya? Jadi konsekuensi kesalahan. Satu lagi lah yang menjadi masalah ini ya. Fikri. Membuat gym. Silakan. Sekolah Fikri, saya akan menyampaikan dari pendapat saya. Seharusnya di sekolah kita mempunyai tempat parkiran motor yang luas sehingga para siswa dapat memarkirkan kendaraannya dengan leluasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi sarana prasarana yang perlu dilengkapkan dalam sebuah kelembagaan itu salah satunya adalah parkir ya. Dan keterbatasan lahan. Jadi sampai kemarin itu kami berpikir bagaimana kalau kita itu buat parkir sistem kayak di mall gitu ya, ada ikatan gitu. Tapi semua itu boleh lah, kita punya impian. Namun dalam konsepnya itu kan harus ada pendorong ya, pendorong masalah biaya. Dan sampai saat ini itu anggaran yang dari pemerintah itu sudah tidak bisa diharapkan itu sesuai dengan keinginan kita. Pak, saya pengen buat ini model begini, nggak boleh. Hanya bantuannya itu kita lapor, belum punya WC, tapi WC. Kelas kita kurang, kelas kita rusak, diperbaiki. Itu toh, jadi tidak punya pengembangan sih. Produk apa namanya? Saya produk sedikit makan ini enggak ada. Jadi parkir yang sebatas hanya tempatnya saja. Urusan mau kurang dan tidak itu ya monggo gitu. Kadang-kadang disitulah yang menjadi kita itu cara berpikir dan inovasi kita itu terbatas. Tapi nggak masalah, dan bagaimana nanti untuk masalah parkir itu tetap kita berupaya untuk bisa melakukan. Salah satu langkah dan solusinya itu ya di ruangan yang kelas baru itu kita mau menggrup itu dengan upaya untuk bisa merapikan. Kan sudah ada kelas belakang itu, tetapi itu pun hanya satu step barisan itu. Dan untuk kedepannya perlu ditambah lagi. Apa yang menjadi kendala? Tidak lain adalah biaya ya. Karena kita sekolah ini berat perusahaan itu secara sistem pembiayaan masih dalam konsep defisit ya. Defisit itu apa dalam perekonomian? Ya kekurangan yang harus dilakukan untuk kedepannya. Kemarin itu masih
saya ke belakang kemarin itu masih ada yang belum ditutup ya. Makanya usulan bagus, nanti target tetap dijaga. Ya, ini kan bersinergi kaitannya dengan ketertiban untuk sekolah anak-anak. Sekolah anak-anak itu ya sekolah di mana secara fasilitas itu terpenuhi dan secara aturan itu lebih ke safety ya. Yang mana kalau kita paksakan anak-anak, contoh Mas Bagas ya, silakan anak-anak semuanya pakai kendaraan. Ya, bawa berkendara itu kan harus memenuhi syarat. Punya SIM, mentalnya cukup. Banyak kejadian yang di Langka itu kan tidak sepele, jangan ngomong kaget kok pederi gitu. Itu bisa menjadikan sebuah insiden yang sangat fatal ya. Makanya kami dari sekolah itu memberikan satu solusi untuk memberikan edukasi kepada anak-anak didik supaya apa? Di dalam belajar untuk mengendarai motor itu sudah disiapkan mental. Usia itu penting, satu. Yang kedua adalah sekolah belajar harus nanti ada taraf uji ya, uji SIM ya. Makanya kadang-kadang orang rasa uji mentalnya siap sih kalau punya SIM-nya. Yang repot kan orang di SIM didikan, sini mau didikan Pak, karena itu pernah salah. Jadi numpak motor di SIM ya masih yang salah dengan dulu fokus melewati rata. Nah ini ada titik-titik ragu-ragu itu pas pada ya, itu memang sudah mampu untuk itu ya nanti diproses dengan penguatan pembuatan SIM ya. SIM itu sebagai syarat kunci untuk mengendarai motor di jalan raya. Karena apa? Ada kejadian ya, ketika ada pemeriksaan untuk ketertiban SIM, orang SIM itu koyok-koyok menjadikan takut. Jadi orang polisi itu sudah disini sampai dia itu memiliki pemikiran sekarang spontan berbalik arah. Ya, pada saat berbalik arah spontan itu ini tidak menghiraukan dengan perjalanan atau lalu lintas yang lain. Tidak terjadi laka yang di situ hanya sepele, tidak jelas. Lalu ketangkap pajak beberapa misalkan atau dibina kan itu tidak harus didenda kan itu. Kalian dan siapa punya paling sering dapat telepon dari kepolisian, paling tolong si anak ini dibina ya, tapi belum dikasih agar aturan juga. Kalau siapa nanti kita lakukan untuk edukasi. Nah inilah yang menjadi proses pendidikan siapa saja seseorang baik secara sekolah maupun berlalu lintas ini perlu ada beberapa tahapan. Itu ya Mas Bagas ya. Karena sudah terima kasih lah kita. Betul ya Mas. Nanti dipaksakan. Buka semua Mas 10 iki starter mereka harus numpak motor. Ya. Starter ini sing starter. Rating kanan dari kiri ini kan yo. Dan oke lah. Dan alam yang memberikan. Oh, aku itu belum bisa belum bisa petek motor. Berarti tidak kelas gue standar lagi. Ya. Di sawah kan longgar, tapi rombong. Konsepnya seperti itu. Ya, anak-anak nanti data ini saya akan tarik semua, saya akan rekap, kemudian untuk jadikan kesepakatan kita di mana sekolah kita menjadi sekolah yang dapat memberikan sistem sirkulasi untuk belajar yang lebih nyaman, belajar yang sukses. Tadi saya amati dari anak-anak banyak yang mengusulkan seperti ada bentuk pressure ya, penekanan terhadap tugas-tugas belajar di rumah, kan gitu toh? Kalau olahraga ada nggak? Tidak. Oh, nah ada tuh tak boleh. Olahraga ini mau senang sehat, jadi kok bocah kok orang senang berarti dia tuh ada sesuatu yang tidak sehat dan beralih. Ada kata-kata begitu. Luangkan waktu lah kamu untuk berolahraga agar kamu sehat. Tapi dibalik, luangkan waktu sakitmu ketika kamu
apa itu istilahnya, tidak berolahraga. Jadi ibaratnya itu kita dengan berolahraga itu akan bisa membackup untuk bisa kondisi tubuh kita itu rentan untuk tidak sakit. Tetapi kalau kita berolahraga dengan teori dan praktek yang ideal, ya tentunya itu akan bisa memberikan penjagaan kondisi fisik itu tetap terjaga lebih baik. Ya. Itu ya. Anak-anak, mungkin nanti ini bisa menjadi catatan kita bahwa di dalam sebuah sistem pendidikan, sistem pembelajaran atau perjalanan sebuah belajar di kelas ya, ini akan bisa mewarnai bahwa nanti ketika kita belajar akan tetap selalu semangat, senang, menyenangkan, dan juga akan berjalan dengan baik sesuai dengan keyakinan kita yang sudah disepakati bersama. Demikian untuk konsep hari ini keterkaitan dengan usulan keyakinan. Nanti kita bisa rangkum bersama dan menjadi catatan untuk bisa sepakati lagi ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, cukup ya. Atau idenya muncul ketika sudah ditulis itu? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, nanti kita akan ketemu di minggu yang akan datang dan semoga pelajaran kita akan selalu lebih tertantang, menarik dan bisa memberikan konsep-konsep pemahaman yang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ibu semua yang hari ini berkumpul di perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan Salam Guru Penggerak. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di sini. Terus untuk tanpa basa-basi ya Bu, ini langsung saja saya membacakan susunan acara untuk pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga itu doa, yang keempat acara inti atau pemaparan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon semuanya dapat berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Bapak Khairul Rosyad, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridha wa fisafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa fi ni'amil majidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa israrik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan idal maut wal afwa idal hisab. Allahumma tawil umuruna wa sabbitina wa sabbit imana wa ahsin amalana wa arzaqna wa ilal khairi qaribna anis sarifin wa sajidna ila zir. Allahumma ij'alna min talamid wal awladina wa dzurriyyatina min ahlil ilmi min ahlil khair min ahlil ibadah min ahlil quran min ahli la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa wa arinal batila batila warzuqna ba subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosyad yang sudah memimpin berdoa. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti pemaparan, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 beserta Bapak Ibu guru yang saat ini hadir di dalam kegiatan promosi untuk aksi nyata pada tema saya yang saya angkat, menciptakan budaya positif dengan menjaga kebugaran. Sebelumnya mari kita ucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, dan sehat itu adalah menjadi segala kenikmatan di mana ada beberapa satu sisi teman ataupun saudara kita yang saat ini harus berbaring, maka kita selalu dan tetap dalam posisi giat dan sehat dalam saat ini, sehingga syukur itu lebih disenantiasakan untuk kita selalu ucapkan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini akan saya tindak lanjuti ketika kami mengikuti kegiatan seminar nasional di Salatiga kemarin, bahwa arah pemerintah ke depan terkait dengan IKN, ya, implementasi kurikulum merdeka, di mana nanti siswa itu arah ke depan itu selain dia itu berani dan mampu untuk berkompetisi dan juga memiliki kemampuan yang bersaing hebat, tetapi juga tetap selalu bertahan untuk menjaga kompetisi, kemampuan dari kompetensi tersebut, sehingga kata kuncinya adalah bahwa siswa kita itu nanti harus memiliki kebugaran yang tetap selalu terjaga. Bapak Ibu, di dalam tubuh kita sadar bahwa seseorang itu memiliki beberapa unsur kebugaran, di mana orang itu perlu yang namanya kekuatan, orang perlu yang namanya kecepatan, kelincahan, daya tahan otot, daya tahan jantung, ya, sehingga dalam kesinambungan perjalanan hidupnya itu akan bertahan sesuai dengan masanya, dan itu tetap selalu bisa menjaga kualitas kemampuannya yang didukung dengan kebugaran. Ini nanti arah ke depan anak-anak kita itu diharapkan seperti itu. Maka dalam hari ini saya lebih tertarik, ya, untuk bisa menciptakan budaya positif dengan menjaga yang namanya kebugaran, tentunya di SMA Negeri 1 Lemari. Sebelum saya mengarah kepada teknis nanti kaitannya dengan penjelasan tentang disiplin positif, ya, saya akan lebih bahas dulu terkait dengan pemahaman arti dari kebugaran. Yang namanya bugar itu kan terdiri dari kesiapan tubuh dalam menghadapi aktivitas, di mana aktivitas itu bermacam-macam bentuknya. Maka ada istilah physical fitness atau kebugaran jasmani. Itu mengartikan bahwa
kita itu ketika melakukan aktivitas tentunya akan mengalami sebuah aktif gerak tubuh dan fisik kita, namun tidak terjadi yang namanya kelelahan yang sangat berarti. Yaitu namanya kebugaran jasmani kita itu terjaga. Nah, capek itu pasti ya, tetapi bagaimana seseorang itu melakukan aktivitas fisik tetapi tidak terus berlarut-larut sakitnya, berlarut-larut dampaknya, sehingga itu menjadi kegiatan itu satu dilaksanakan besok, maaf ya saya izin sakit. Ya inilah yang namanya tingkat kebugaran kita itu dianggap lemah. Oleh karena itu bisa dibayangkan ketika kita dalam satu kegiatan sebagai panitia besar kegiatan akbar katakanlah, mengundang sebuah narasumber gitu, ataupun orang besar atau kiai lah dakwah. Dua contoh dari posisi pemeran itu sama-sama pandai dan memiliki ilmu yang hebat. Yang satu datang dengan kondisi yang batuk-batuk, kayak kesehatan tidak begitu terkontrol baik. Yang satu itu datang dengan kondisi yang sehat, ceria, bahkan tidak berdampak terhadap kondisi fisik. Nah, tentunya bahwa siswa ke depan kita itu nanti harus memiliki kompetensi, memiliki kompetisi, di mana sama-sama pandai, sama-sama memiliki keahlian. Tetapi satu sisi ini tadi, penampilan, kesehatan, bugar itu tetap diperhitungkan oleh bagi konsumen atau pelanggan atau pengguna jasa tersebut. Inilah ke depan yang diharapkan. Maka untuk itu, bagaimana penerapan budaya positif itu nanti bahwa saat ini pemerintah sudah mencanangkan 1 tahun yang lalu, namun belum berjalan dengan secara maksimal, bahwa setiap pelajar di Indonesia selain memiliki rapot akademik juga memiliki yang namanya rapot kebugaran, sehingga siswa itu harus dicek up, harus dites awal ketika masuk di dalam program penerimaan peserta didik baru itu. Jadi datanya tes TKJ, tes kebugaran jasmani Indonesia itu meliputi ada tes lari bolak-balik, tes push up, tes pull up, di mana mereka itu harus masuk dalam standar kondisi fisik yang cukup. Nah, tentunya dari cukup itu bisa ditingkatkan lebih baik. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu, nanti peranan kita sebagai guru di sekolah, bahwa anak-anak yang menjadi siswa di SMA Negeri 1 Demak dan pelajar seluruh Indonesia, tentunya selain dikontrol kaitannya dengan nilai akademik, juga terkontrol kaitannya dengan nilai kebugaran yang tetap akan selalu terjaga. Ya, baik Bapak Ibu, di sini kita menjelaskan tentang disiplin positif ya, yaitu belajar untuk menerapkan keyakinan. Ya, di sini ada aturan, ya, aturan di mana setiap hari Jumat itu ada yang namanya program kebugaran, yaitu senam pagi. Ya, selain program lainnya yang nanti akan lebih dikonsentrasikan untuk membahas bagaimana cakupan nilai yang akan diserap nanti. Dalam program tersebut nanti itu akan siswa selalu mendata, karena olahraga itu dilakukan hanya seminggu sekali, maka tidak mungkin. Menurut Profesor Sanjoto, untuk peningkatan yang namanya kondisi fisik biar dilatih itu harus mengalami 48 jam, tidak boleh kurang. Artinya setiap 2 hari sekali kita harus melakukan aktivitas yang sama atau meningkat. Itu baru yang namanya ada progres peningkatan. Tetapi kalau 2 hari itu kok tidak dilakukan kaitannya kegiatan latihan tersebut, maka akan terjadi kembali retest kembali, artinya di reset kembali. Jadi apa itu namanya, percuma, akan kembali standar seperti semula, tidak akan terjadi peningkatan. Untuk itu program latihan peningkatan kebugaran yang seperti TKJI itu harus dilakukan secara kontinu, walaupun tidak terlihat atau terpantau guru secara langsung. Caranya bagaimana? Ada beberapa kegiatan yang rutinitas dilakukan sesuai kebutuhan manusia itu, seperti mandi,
mau tidur. Itulah kesempatan itu ditanamkan bahwa anak sebelum mandi itu disuruh untuk melakukan kegiatan latihan kondisi fisik, set up contohnya. Kalau dalam minggu ini diberikan program latihan 10 kali sebelum mandi, besok lagi dalam 1 minggu berikutnya ditingkatkan 15 kali. Ini salah satu contoh, ya toh? Maka ada peningkatan kebugaran lain seperti daya tahan jantung dan paru. Dicadangkan sebelum berangkat sekolah, anak disuruh untuk melakukan kegiatan latihan lari atau jogging ya 10 sampai 15 menit sebelum berangkat sekolah. Ya, 3 kali dalam 1 minggu. Itu tentunya nanti hal tersebut akan dilakukan untuk tes ketika dalam 1 bulan sekali oleh guru penjas, di mana anak tersebut itu apakah pesanan dari bapak ibu guru sudah dilaksanakan secara bagus atau tidak. Karena di dalam nilai olahraga itu tidak bisa dibohongi. Data itu tetap valid. Oh, ini kalau misalkan anak tidak latihan kok pengen dikasih nilai banyak, skornya banyak, nggak bisa. Karena buktinya itu secara nyata, dites hasilnya berapa itu jelas sesuai dengan ukuran kondisi fisik seseorang tersebut. Baik, namun bagaimanapun ya, yang namanya siswa itu ada yang memiliki satu kesalahan atau tidak tertib di dalam ketentuan aturan gitu. Makanya perlu kita yang namanya posisi kontrol. Dalam kelima posisi kontrol itu kita kasih satu untuk pendekatan secara manajerial ada, ya, dimana kesalahan ataupun ketidakbagusan di dalam nilai yang akan dites tersebut menunjukkan secara jelas berarti tidak ada proses untuk eksperimen ataupun latihan di rumah yang dilaksanakan secara rutin. Nah, hal ini kita berikan penjelasan secara pelan-pelan terhadap siswa tersebut untuk selanjutnya diharapkan dapat melakukan kontinuitas latihan di mana program-program itu sudah diberikan dan diajarkan oleh bapak ibu guru, ya, guru olahraga yang di sini dimaksudkan. Untuk itu kepada para siswa nantinya, ya, untuk memulai kegiatan itu perlu yang namanya keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas mungkin tetap selalu menjaga rutinitas latihan, gitu. Di situ selalu berpola hidup sehat. Jadi kalau kebugaran sudah bagus, itu diharapkan secara terintegrasi bahwa pola kehidupan seseorang itu biasanya menggunakan pola-pola hidup sehat yang baik, ya. Contohnya tidak membuang sampah di sekitarnya, makan secara berpola, tidak asal. Oh, ini kebutuhan konsumsi saya harus makan misalkan karbohidrat sekian, di situ malah justru makannya yang sifatnya tidak jelas, ya, pedas-pedas dan sebagainya. Ya, untuk itu ketidakseimbangan itu juga akan mempengaruhi dari kebugaran seseorang atau siswa itu. Maka dari itu kita terapkan kepada anak-anak kita bahwa nantinya, ya, kita harus bisa memberikan pressure kepada anak bahwa pentingnya kebugaran itu dapat memberikan kesuksesan di masa yang akan datang. Karena kita bisa pandai, tapi kalau sakit mungkin segala kegiatan itu mungkin bisa dikesampingkan dulu. Ya, tentunya untuk itu kita sadar kepada anak-anak semuanya diharapkan tetap yang namanya olahraga itu bukan kebutuhan sampingan, tetapi seperti layaknya kita makan adalah kebutuhan pokok yang harus dijalankan secara rutinitas. Langsung maupun secara tidak langsung tentunya akan berdampak. Nah, ini harus dilakukan secara kontinu supaya tidak terjadi kegalauan ataupun nanti bahasanya gelo di kemudian hari, ya. Demikian kiranya untuk materi yang bisa sampaikan, dan nanti bisa lebih memberikan penekanan pada siswa bahwa arti kebugaran, ya, untuk itu akan terjadi penetapan bahwa yang namanya pola kehidupan itu harus seimbang, ya, termasuk di situ belajar untuk menambah pemahaman, terus beribadah, terus ada lagi berolahraga, dan juga penting sekali berrekreasi.
Makanya jangan lupa kita itu piknik yang tentunya akan dalam buku Lahtazan disebutkan bahwa kita tidak boleh ada sesuatu yang bersedih. Semua itu sudah berjalan sesuai dengan petunjuk ilahi itu aja. Dan kita laksanakan, kita berusaha, tanpa itu nanti kita akan selalu tidak nyaman. Makanya terimalah apa yang ada pada diri kita dan tetap selalu bersyukur, tetap selalu semangat di dalam menjalankan kehidupan ini. Perbanyak teman, komunitas, supaya kita itu ibarat tidak ada batasan untuk mencari hiburan, kenalan, sehingga dapat memberikan warna bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan yang dinikmati secara enjoy dan menyenangkan. Tetapi tidak lupa adalah selalu didasari dengan bertakwa itu, karena kuncinya begitu. Bapak Ibu, ya tentunya dari siswa-siswa kita setelah memiliki kapasitas kebugaran itu cukup, ya progresnya adalah sesuai dengan kemampuan mereka, harus berprestasi sesuai dengan bakat dan minatnya, ya. Yang olahraga, yang secara akademik. Tapi di situ saya yakin dengan tingkat kebugaran yang cukup ataupun standar ini tidak berdampak terkait dengan adopsi dan penyerapan ilmu yang akan didapat dari sudut apapun. Jadi itu kita kehidupan ini harus realita, ya. Tidak ada usaha maka hasil pun akan begitu sulit untuk bisa didapat pada seseorang tersebut. Oke, Bapak Ibu, kiranya seperti itu ya, sebagai pencerahan kaitannya dengan menciptakan budaya musik dengan menjaga kebugaran di sekolah. Demikian dari kami cukup. Nanti saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Ya, silakan Pak Binati. Langsung saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pak Win, ini hal yang sangat menarik dan bentuknya juga menyentuh sekali, Pak. Bagaimana bisa menggabungkan antara budaya positif sekolah dengan tingkat kebugaran dalam hal ini adalah olahraga. Awin, yang dari dulu ingin saya tanya, yang membuat penasaran dari sudut pandang paradigmanya Pak Win sendiri, bagaimana tingkat rekognisi atau kesadaran siswa-siswi kita di SMA 1 Demak terhadap kebugaran itu, Pak Win? Apakah masih pada tingkat low, middle, atau high? Begitu, Pak Win. Karena ini kan nanti juga akan berbanding lurus dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih, Pak Win. Kalau misalkan low bagaimana, middle bagaimana, high bagaimana, apakah itu ada semacam treatment sendiri untuk bisa meningkatkan teman-teman tingkat rekognisi atau tingkat mereka sadar terhadap pentingnya kebugaran dan olahraga atau teman. Baik, Pak Bayhaki, pertanyaan yang luar biasa ini menjadi cara berpikir kita untuk lebih tajam supaya ada relevansi. Ketika ada aksi mesti ada reaksi. Apa yang ditanyakan Pak Bayhaki kaitannya dengan saat ini, sejauh mana tingkat rekognisi, ya? Jadi anak-anak untuk sadar akan meningkatkan kebugaran itu. Kalau saya amati sampai saat ini, mereka itu sebenarnya sudah ada motivasi di dalam. Cuma yang kadang-kadang memberikan suatu bentuk hambatan itu adalah pola dari proses keseluruhan multi kegiatan itu, yang kadang-kadang pembelajaran berakhir harus setengah 4, kadang harus kemas-kemas dan sebagainya, sholat sampai jam 4. Itu cukup melelahkan. Belum terjadi lagi ada beberapa tugas sisa waktu Sabtu Minggu malah membuat tugas. Tapi tidak ada salah pentingnya bahwa mereka tetap kita berikan sentuhan. Sekarang kita harus mindsetnya berubah. Olahraga malam itu juga boleh, tetapi di situ harus ada instrumen olahraga yang benar. Jadi tetap ada istirahatnya dulu, makan, dan
nanti aturan olahraga itu kan maksimal dalam satu pertemuan itu 2 jam itu sudah cukup. Artinya sudah kembali ke set untuk santai-santai lagi. Yang repot itu olahraganya sebentar, jagungannya suwe mas. Nah itu yang bahaya. Coaching dilanjutkan ini tidak berpola. Maka saya sarankan semua tipe-tipe olahraga yang harus dilaksanakan paling tidak harus punya coach, ya, harus punya pelatih di mana mereka itu sadar bahwa kebutuhan fisik kita itu terjangkau, ada batasannya, sehingga diarahkan. Itu sampai saat ini memang belum maksimal. Mungkin nanti perlu ditegaskan rapot kebugaran itu harus direalisasikan. Sampai saat ini wacana itu tapi dari pihak Dinas Pendidikan belum bisa memplurkan bagaimana redaksi dan kemasan rapotnya tersebut. Ini yang terjadi. Tapi saya lihat sepintas anak-anak itu sampai saat ini karena ada dorongan dari bapak ibu guru ya yang mengajar di situ, mungkin dominasi peserta alun-alun itu banyak SMA 1. Makanya kuncinya kamu harus banyak aktivitas di luar sekolah. Siap. Terkait dengan gaya positif olahraga meningkatkan kebugaran. Begitu ya Pak. Terima kasih Pak Win sudah menambahkan cakrawala kemampuan bagi saya. Menurut ya, silakan ada yang mau didiskusikan soalnya. Ya. Oke. Izin mengangkat sedikit pertanyaan. Perkenalkan nama saya Umi Silo Kusania Latifah, guru maba kimia. Kalau saya dulu melihat itu ada wacana penghapusan jam olahraga untuk kelas 3. Mungkin dimaksudkan agar lebih fokus kepada belajar. Padahal kita tuh tahu jam olahraga itu anak sangat suka dengan jam olahraga, sangat favorit. Apakah tidak menutup kemungkinan mungkin jam olahraga itu ditambah bukan hanya 2 jam, tetapi 3 jam atau mungkin 4 jam seperti itu Pak. Mungkin pandangan Pak ini bagaimana? Terima kasih. Ini pertanyaan Bu ini sudah dibahas di dalam seminar nasional kemarin di Igornas. Munculnya Igornas itu salah satu merubah mindset kepada guru SMK waktu itu, pemangku kebijakan, karena dianggap kelas 12 itu praktek lapangan sehingga dikurangi jamnya untuk tidak ada jam olahraga. Akhirnya ini penyalahgunaan aturan bahwa selama pendidikan olahraga itu kan diberikan dari mulai anak-anak sampai ke nenek-nenek ya. Semua kan ada komunitasnya. TK ya mesti ada olahraga, instansi mesti ada olahraga. Bahkan saya sudah pernah itu senam jantung itu juga ada. Kenapa? Usia-usia produktif justru malah dikat. Ya, itu ada sebentar Bumi yang perlu dipahami adalah kesalahan pemangku kebijakan ketika itu dianggap tidak ada aktivitas kegiatan pelajaran sehingga harus dihapus, khusus SMK maksudnya, karena dianggap praktek kerja di lapangan itu loh. Padahal sekarang ini yang praktek adalah kelas ya, ini kan jadi manusia. Itu dikembalikan sesuai semula, maka mungkin polanya itu saya secara detail di kurikulum SMK itu bagaimana penerapan pendidikan jasmani ini saya juga kurang tahu karena prakteknya berapa bulan, tapi di situ kan hanya sepintas untuk pembelajaran secara lapangan saja, nanti kembali tetap di pola pendidikan pembelajaran secara biasa kan gitu. Jadi itu saat itu ada sedikit pemangku kebijakan, maka dibentuknya Igornas sebagai penggerak bahwa olahraga itu sangat penting di kalangan apapun. Gitu ya Bu. Terima kasih. Kalau di sini Pak? Kalau di sini nggak ada. Maksudnya karena olahraga itu hanya 2 jam pelajaran. Apakah mungkin 3 jam? Oh 3 jam pelajaran mungkin kan apa? 1 minggu 2 kali pertemuan untuk jam olahraga gitu loh. Mungkin apa tidak seperti itu? Kalau dianggap seperti itu, saya kira tidak. Jadi 1 minggu tetap 3 jam. Jadi pertanyaannya 2 kali pertemuan maksudnya? Ya atau mungkin jadi tambah gitu. Oh, sekali 3 jam maksud saya sudah cukup lah. Artinya yang terpenting bagaimana kita menitipkan pesan kepada anak-anak itu budaya untuk meningkatkan kebugaran di rumah itu yang sama. Maka prinsip salah satu sebagai anak muda itu harus punya seragam pakaian olahraga tambahan. Bocah kalau orang di kantor tahu cegah berarti itu jarang olahraga. Ini sarang tol berarti ya. Ini
biasakan uang jajan sisihkan untuk pemeriksaan awal. Memberikan support semangat saat ini. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaumaris Andri Habib. Saya akan bercerita bagaimana saya berangkat sekolah sampai selesai. Saya kalau berangkat sekolah itu pukul 6.30. Setelah sampai di sekolah, saya bertemu dengan Bapak Ibu guru dan bersalaman dengan senyum sapa salam. Setelah itu saya langsung pergi ke sekolah di 12 IPA 1. Jam masuknya itu jam 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu melakukan pembelajaran secara lancar dan aman, tapi dengan adanya pembelajaran itu belakangan ini banyak tugas-tugas dan tugas-tugas yang sangat menumpuk dan kelompok, terutama mau ujian praktek besok-besok. Setelah itu kami di kelas menjalankan pembelajaran secara lancar dan istirahat pertama untuk meluangkan waktu dengan cara mengerjakan tugas, enggak jajan di kantin, tetapi mengerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas selama 15 menitan istirahat, masuk kembali melaksanakan pembelajaran secara lancar. Setelah itu, setelah pembelajaran ada istirahat kedua, yaitu pukul 11.45. Selain mengerjakan tugas, kami waktu istirahat kedua melakukan makan, sholat. Setelah melakukan makan dan sholat, tidak lupa saya dan semua kelas mungkin mengerjakan tugas, menyicil tugas-tugas. Setelah itu kira-kira 30 menitan istirahat, kami dan seluruh kelas masuk ke ruangan kelas dan melakukan pembelajaran lagi, yaitu masuk pembelajaran. Setelah masuk ke kelas, kami dan semua siswa SMA Negeri 1 Demak melakukan pembelajaran sampai pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu semua anak di SMA Negeri 1 Demak dipulangkan, yaitu pada waktu pukul 15.30. Biasanya setelah pulang itu ada ekstra, tapi kan dijadwal. Setelah ekstra mungkin pulangnya jam 5. Setelah jam 5 selesai pulang, dan kegiatan siswa-siswi SMA Negeri 1 Demak selesai. Sekian dari saya, itu cerita-cerita sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya yang pertama, membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan ini dibuat bersama dengan kelas, yang kesepakatan ini disepakati oleh semua anggota kelas, penekanan pada kebersihan kelas dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, menerapkan aturan tersebut secara konsisten. Nah, jika ada siswa yang kedapatan atau ketahuan membuang sampah sembarangan, siswa tersebut akan ditegur, kemudian akan diajak untuk diskusi, untuk mengingatkan kembali apakah perbuatan tersebut ini baik atau tidak.
apakah perbuatan ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang intinya dari diskusi ini adalah untuk mengingatkan lagi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam untuk calon guru penggerak. Perkenalkan, kami Binarno dari calon guru penggerak Angkatan 7 yang saat ini akan menampilkan beberapa kegiatan budaya positif di SMA Negeri 1 Demak, yang mana siswa ketika datang di sekolah itu akan menambah suatu semangat ketika Bapak Ibu guru serta jajaran telah melakukan penyambutan dengan senyum salam sapa untuk menunjukkan bagaimana attitude siswa bisa berkarya untuk meningkatkan sopan santun. Budaya positif ini tentunya akan memberikan warna di mana anak itu bisa tahu tentang attitude, kesopanan terhadap penghormatan dan juga menghargai seorang guru. Dan kami dari guru sendiri ingin memberikan suatu support kepada anak didik bahwa ketika berangkat sekolah itu tetap diberikan semangat, senyuman, dan motivasi ketika dalam perjalanan untuk melakukan salam sapa tersebut. Kepada Bapak Ibu guru semuanya, mari kita berikan semangat dan motivasi kepada anak-anak kita agar bisa mengangkat harkat martabat bangsa melalui dunia pendidikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.